bagian permukaan dari jaringan khususnya. Oke, ininya PPT-nya udah masuk? Sudah, Pak. Oke, baik. Ya. Oke. Nah, kalau saya bikin perbandingan begitu ya, kalau pemeriksaan X-ray atau ronsen itu ibaratnya kalau kita melihat sebuah objek, misalkan buku seperti ini, maka kita hanya akan melihat dari luar. Ada yang warna tebalnya seberapa, lebarnya seberapa, di luarnya saja dari bentuknya secara sebuah kondisi patologis itu dari sebuah jaringan. Atau dengan bisa melihat atau sebut gitu ya. Nah, halo, gimana Mas? Suara saya terdengar? Masuk, Pak. Tapi PPT-nya belum pindah slide, Pak. Oke, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Bapak. PPT-nya masih di slide judul, Pak. Oh, oke, baru masuk ini ya. Oke, bisa saya lanjutkan? Iya, Pak. Uh, Oke, suara saya? Oke. Oke, ya ini baru di judul memang. Oke ya, jadi saya ulangi lagi. Jadi dengan apa namanya? Jadi kalau kita ingin memahami atau kita ya lihat dari buku tersebut sehingga kita bisa ini adalah pengembangan atau yang memungkinkan atau organ ya. Jadi ibaratnya apa namanya dengan CT scan damai itu nanti kita akan ya. Oke, yang pertama kita bicara tentang CT sonography scanning ya. Nah, di sini CT scan masih menggunakan apa namanya sumber fisika dasarnya itu adalah masih menggunakan sinar X ya. Jadi masih menggunakan sinar X, namun di sini sudah dikombinasikan dengan sebuah software atau program di komputer begitu yang kemudian nanti akan mampu menghasilkan gambar yang lebih detail gitu ya, lebih detail dari jaringan tubuh. Nah, penggunaannya saat ini sudah cukup banyak ya, tidak hanya sebatas pada jaringan tulang tapi juga sudah bisa digunakan untuk jaringan otak, bahkan sudah sampai digunakan untuk organ dalam ya. Nah, perbedaannya yang cukup mencolok adalah dari desain mesinnya gitu ya. Jadi inilah bentuk mesin CT scan gitu ya, tentunya mirip nanti dengan MRI. Jadi dari ini yang pertama adalah bor atau tabungnya ini yang bentuk seperti donat, tengahnya bolong gitu. Kemudian ada bed ya, tempat pasien nanti akan masuk keluar masuk dari ke dalam dan keluar dari tabungnya. Ya. Nah, saat pasien ditempatkan di dalam bed ya, nanti akan ada marker seperti ini yang nanti akan menentukan kira-kira mana sih titik fokus dari pemeriksaan itu harus dilakukan ya. Nah, prinsip kerja dari CT scan itu adalah sama seperti dengan di ronsen begitu, hanya saja alat ini tadi tabung X-ray-nya ini ya,
X-ray-nya ini dia akan berputar 360 derajat di dalam tadi donatnya itu tadi gitu ya. Sambil dia menembakkan sinar X gitu ke seluruh tubuh pasien. Nah, sinar X yang menembus tubuh pasien akan direkam oleh perekam yang ada di dinding dari mesin CT scan tadi, dan baru kemudian nanti akan dikirim ke komputer untuk kemudian diolah menjadi sebuah gambar ya. Oke. Nah, bayangkan itu ya kalau kita melihat sebuah bawang gitu ya. Bawang itu kan bentuk kasar luarnya seperti inilah. Ya sama aja kan, kita sudah tahu bentuknya. Ya, bulat-bulatnya seperti ini gitu ya. Nah, namun kalau kemudian bawang ini kita iris, ternyata di dalamnya kita akan menemukan pola-pola lingkaran seperti itu. Kemudian di tengahnya ada, ternyata warnanya. Nah, ini kalau diiris melintang bentuknya seperti ini, tapi kalau diiris memanjang gitu ya, bentuknya juga sudah berbeda. Nah, ini adalah kelebihan atau nanti gambaran yang akan dihasilkan oleh CT scan dan MRI itu kira-kira seperti ini. Jadi apa yang nampak di luar itu berbeda dengan apa yang akan nampak di dalam jaringan gitu ya. Nah, di CT scan juga ada seperti itu mekanismenya, sama seperti ini, namanya juga slice gitu ya. Slice atau potongan-potongan di mana foto atau image dari sebuah jaringan ini atau organ nanti akan dibuat per potong-potong seperti kalau kita lihat di bawang seperti ini. Lebar atau ketebalan dari potongan itu kalau di mesin yang lama itu antara 5 sampai 10 mm. Ya, 5 sampai 10 mm atau setengah senti sampai 1 senti gitu ya. Tapi dengan alat yang sudah lebih canggih lagi itu bisa dibuat sampai tipisnya 1 mm gitu ya. Sehingga jauh lebih detail image-nya ya. Oke. Nah, sekarang kita mau masuk ke CT scan untuk regio kepala ya. Nah, untuk itu kita perlu memahami dulu anatomi dasar dari regio kepala, khususnya ini berkaitan dengan jaringan otak, karena CT scan saat ini merupakan golden standard gitu ya untuk menentukan CVA, cerebrovascular accident, atau CVD, cerebrovascular disease ya, atau kita kenal dengan istilah stroke gitu ya. Nah, kepala dalam ini kalau dilihat dari luar gitu kan ya, terbungkus oleh tengkorak gitu ya, skull gitu kan. Nah, kalau kemudian dibelah ke dalam, sampai nanti kita akan menemui lapisan meninges ya, atau selaput otak gitu. Nah, selaput otak itu kan ada beberapa lapis gitu ya. Nah, baru kemudian dia akan sampai ke jaringan otak ya. Dimana kalau kita lihat jaringan otak itu kan bentuknya tidak mulus seperti bola, tapi ada lekuan-lekuan seperti itu. Nah, ini yang di bawah ini adalah potongan sagitalnya kira-kira gitu ya. Kalau kita nanti mengevaluasi jaringan otak gitu ya. Jadi ini ada bagian kulitnya, scalpnya gitu ya. Kemudian perikranium ya, jaringan lunak ya, jaringan lunak. Kemudian sampai ke tulang. Nah, dari tulang nanti ada baru ketemu meninges yang jadi dura mater, kemudian ada via mater, arachnoid ya, dan dura mater ya. Baru kemudian sampai ke jaringan cortex cerebri. Jadi susunannya kira seperti itu kira-kira ya. Nah, basics dari anatomi otak ya, kalau kita mau interpretasi hasil CT scan atau MRI gitu ya. Nah, otak itu kan terdiri dari korteksnya ya, terdiri dari jaringan yang nonjol begitu nih. Jadi kalau kita lihat di sini, ini jaringan yang nonjol, ini kemudian jaringan yang masuk ke dalam seperti itu. Nah, ini kalau saya bikin perumpamaannya seperti gunung gitu ya, gunung dan jurangnya begitu ya, sebenarnya kan seperti ini. Nah, kemudian kalau di sini ada liquor cerebrospinal,
atau cerebrospinal fluid, maka cerebrospinal fluid tadi itu akan mengisi bagian dari jurangnya tadi. Oke. Nah, di dalam jaringan otak gunung ini namanya adalah gyrus, ya. Sedangkan jurangnya tadi namanya adalah sulcus gitu. Nah, jadi cairan itu akan mengisi pada regio sulcus. Nah, dalam kondisi normal, sulcus ini akan bisa terisi oleh cairan tadi, cerebrospinal tadi ya. Nah, namun pada kondisi ada sebuah patologi pada jaringan otak, yang kemudian biasanya akan diikuti dengan proses inflamasi, yang salah satu tandanya adalah terjadi ya bengkak gitu ya. Bengkak itu berarti kan volumenya atau masanya bertambah besar gitu ya. Nah, dengan inflamasi tadi itu membuat ukuran dari gyrusnya ini akan menjadi lebih besar, lebih lebar. Sehingga ini akan menyebabkan sulcusnya semakin sempit. Kalau sulcusnya semakin sempit, maka cairan tadi, CSF tadi atau RCS tadi itu akan semakin sedikit ya, berkurang karena mesti terdorong ke keluar gitu ya. Nah, sampai kemudian kalau inflamasinya cukup besar itu sehingga membuat kedua gyrusnya ini akan nempel sehingga sulcusnya sudah hilang. Nah, kalau sulcusnya sudah hilang berarti area ini tidak akan terisi oleh CSF tadi. Nah, ini yang perlu dipahami karena nanti kita akan menginterpretasikan CT scan pada jaringan otak itu berdasarkan itu tadi salah satunya ya. Nah, karena CT scan itu masih menggunakan sinar X, maka penampakan jaringan itu dari hasil CT scan itu juga akan mengikuti hukum dari sinar X gitu ya. Jadi di sini nanti akan ada bayangan gambaran hitam dan putih plus nanti di antara itu adalah warna abu-abu gitu ya. Nah, masih sama, yang paling gelap itu adalah udara ya, dan yang paling terang adalah tulang, atau nanti kalau misalkan ada logam ya mungkin logam gitu ya. Gitu. Nah, kemudian tadi saya singgung tentang CSF. CSF itu ada di sini tingkat apa namanya hitam putihnya. Jadi ya cenderung berwarna gelap. Ya, cenderung berwarna gelap. Nah, yang menarik adalah adanya akut hemorrhage yang bisa dideteksi dari hasil CT scan. Nah, akut hemorrhage di sini penampakannya atau hasilnya kalau di CT scan itu malah justru dia akan nampak terang ya, mendekati terangnya dari jaringan tulang. Nah, ini yang membedakan dari ronsen biasa gitu ya. Nah, di sini ada white matter and gray matter, ini berarti cenderung ke arah abu-abu gitu warnanya. Nah, ini adalah contoh hasil CT scan. Oke. Jadi istilahnya menggunakan slice. Slice ini berarti kalau di sini ada 16 slice. 16 slice. Berarti di CT scan-nya yang kualitasnya ada 16 slice. Namun saat ini sudah sangat maju perkembangannya. Ya, mungkin bisa sampai berapa itu 32 slice ya, dalam satu image begitu, sehingga lebih detail lagi. Oke. Nah, ini contoh gitu ya, contoh hasil CT scan ya pada kepala gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, maka CT scan itu akan membuat gambaran dari potongan jaringan atau organ gitu ya. Nah, di dalam hasil CT scan nanti biasanya akan ada kecil gitu ya. Itu menunjukkan ini potongan-potongan yang dilakukan pada pemeriksaan CT scan-nya. Nah, ini kalau saya ambil contoh garis merah ini adalah area potongannya gitu. Dia dipotong terus gitu. Kemudian ibaratnya bagian atasnya ini dibuang gitu ya, dilepas. Kemudian dilihat dari atas gitu. Makanya dia akan nampak gambar seperti ini. Jadi ini kalau dilihat dari atas tuh potongan di sini tuh akan wujudnya seperti ini. Oke. Nah, kalau kita kemudian kaji, maka potongan ini akan melewati bagian yang pertama adalah bagian mata gitu ya. Oke, ini ada orbit. Ya, orbit ini berarti area mata.
kemudian di posteriornya ada sinus, gitu kan. Kemudian lebih ke posterior lagi, ini sinusnya, ini lobus temporal dari ini apa namanya otak gitu ya, cerebrum. Kemudian di belakangnya ada kanalis dari telinga, ini apa namanya lubang telinga yang dalam, gitu ya. Terus ke belakang sampai nanti sampai di cerebellum, artinya cerebellum ada di sini. Nah, dia di bagian belakang. Nah, di sini kita bisa melihat ada variasi antara hitam dan putih serta abu-abu gitu kan. Sesuai dengan tadi kriteria tadi. Ini berwarna gelap karena ini isinya ada udaranya di sana. Ya, gabungan dengan ini apa sinusnya. Telinga juga gelap karena isinya udara gitu, oke. Nah, ini gray matter sama white matter warnanya abu-abu. Yang putih ini ya ini masih berupa tengkoraknya, tulang tengkoraknya. Nah, demikian seterusnya sesuai dengan irisannya nanti akan menghasilkan image yang berbeda-beda. Jadi kalau ini saya bandingkan gitu ya, ternyata bentuknya berbeda-beda. Jadi seolah seperti kita tadi membuka halaman per halaman gitu ya, atau per lembar dari jaringan otak gitu ya. Nah, sulcus dan gyrus itu kan ada di bagian korteks gitu ya, yang paling banyak ada di sana. Makanya penampakan dari sulcus sama gyrus itu nanti yang paling jelas itu kalau irisannya itu sudah sampai pada korteksnya. Oke. Nah, di dalam hasil CT scan ya, sulcus itu nanti akan nampak cenderung lebih gelap seperti ini. Ya, karena dia tadi berisi CSF tadi. Sedangkan gyrus itu cenderung warnanya abu-abu. Gitu ya. Nah, ada satu parameter pentingnya di dalam apa namanya hasil CT scan, yaitu yang disebut dengan namanya Vogt cerebri. Ya, Vogt cerebri itu adalah apa ya, bukan garis atau ya garis, boleh dikatakan garis kalau di sini ya, garis yang berada di pertengahan antara hemisferium kanan dan hemisferium kiri, atau dia membagi otak ini menjadi dua sisi tadi, kanan dan kiri. Nah, dia akan nampak sebagai garis putih ini di sini ya, yang di tengah-tengah ini gitu ya, yang garisnya secara relatif dia akan apa namanya lurus gitu ya, garisnya adalah lurus. Sorry ya, nggak bisa garis lurus ya, mirip lurus lah, lurus seperti itu. Nah, ini nanti penting karena dia bisa dijadikan sebagai parameter apakah terjadi perubahan pada hemisferium kanan ataupun kiri karena ada inflamasi atau ada peningkatan massa di salah satu sisinya. Oke, nanti di contoh gambarnya kita bisa lihat ya. Nah, kalau di dalam pemeriksaan Ronsen combined ada namanya ABCS approach untuk menginterpretasikan atau membaca hasil Ronsen, maka di CT scan istilah yang digunakan adalah blood can be very bad gitu ya. Nah, ini yang harus kita ingat kalau kita membaca hasil CT scan. Nah, dari blood can be very bad ini yang kita ambil adalah huruf pertamanya saja. Jadi di sini adalah yang perlu kita ingat adalah B, C, B, V, B lagi ya, B C V B C B V B lagi gitu ya. Oke, B yang pertama adalah kebetulan blood juga ya, sama sesuai apa namanya katanya di sini ya, blood gitu. Nah, blood di sini bermakna bahwa dalam sebuah hasil CT scan kita perlu mengamati apakah terjadi perdarahan atau ada gambaran adanya perdarahan atau tidak. Nah, perdarahan yang bisa nampak di dalam hasil CT scan itu bisa terjadi karena perdarahan yang sifatnya masih akut, gitu ya. Akut, ini biasanya di sini kurang dari 4 hari, gitu ya. Di mana pada CT scan perdarahan akut nanti akan nampak terang, ya, putih atau hyperdense, ya,
atau radio opak gitu ya, bukan radio opak. Jadi terang, putih terang. Nah, setelah kemudian perdarahan tadi itu masuk ke fase subakut itu, maka dia secara bertahap akan berubah menjadi lebih gelap gitu, di mana perubahan ini terjadi itu mulai dari tepi ya, gitu, dari tepiannya, dari pinggir, kemudian gelapnya semakin ke tengah seperti itu. Ya. Nah, kemudian pada fase yang sudah kronik, jaringan itu akan bisa nampak lebih gelap dibandingkan dari jaringan otak yang normal. Ya. Nah, ini biasanya terjadi di atas 2 atau 3 minggu. Gitu. Nah, perdarahan yang cukup sering terjadi di otak, gitu ya, itu bisa terjadi di mana saja. Gitu ya. Nah, di sini ada yang pertama adalah epidural hematom. Jadi ini masih terjadi pada lapisan epiduralnya. Jadi ini masih di area meningesnya, di selaput otaknya. Ya. Nah, perdarahan pada epidural atau lapisan epidural ini akan menunjukkan gambaran yang khas berupa berbentuk lensa atau biconvex gitu ya. Jadi cembung pada kedua sisinya. Jadi kalau saya bikin gambar ini cembung gitu ya, dan ini juga cembung gitu ya. Nah, karena 85% perdarahan pada regio epidural di sini itu terjadi karena trauma akut gitu ya. Maka di sini kita akan lebih banyak menemukan gambaran berwarna putih terang seperti ini. Ya. Nah, habisnya pernah dengar istilah contusio cerebri atau gegar otak itu ya. Nah, itu biasanya akan manifestasinya seperti ini. Dan biasanya nanti dia akan terresorpsi oleh tubuh ya, dan dia akan hilang. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah adanya subdural hematom atau SDH ya. Nah, perdarahan pada subdural itu akan menghasilkan bayangan yang berbentuk bulan sabit ya, bulan sabit atau gimana caranya? Cembung di satu sisi, ya, gitu ya, dan cekung di sisi yang satunya. Nah, itulah bentuknya, ya. Nah, sedangkan dari warnanya gitu, karena perdarahan di subdural di sini bisa akut, bisa juga kronik, maka kita akan bisa menemukan gambaran berwarna putih terang seperti ini. Jadi ini kalau kita lihat ya, area ini, ya, ini perdarahannya masih akut, gitu ya. Tapi yang di sini, bagian di sini ini, nah ini dia sudah berwarna gelap. Berarti di sini sudah lebih kronik dibandingkan ini. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa ini perdarahannya bisa terjadi karena dua kali atau sebuah proses yang perdarahannya itu berlangsung agak lama begitu, sehingga satu bagian sudah kronik, tapi bagian yang lainnya masih menunjukkan perdarahan pada fase akut gitu ya. Ya. Nah, ini contoh nih. Jadi di sini kita bisa melihat valve cerebrinya mengalami pembengkokan sana. Gitu ya. Nah, ini terjadi karena ada inflamasi di bagian sini, pasti ada inflamasi. Gitu. Ya. Dan di sini kita lihat di garis dari valve cerebrinya ada belok ke sana. Kemudian pada bagian intracerebral atau bagian tengah otak ya, itu bisa terjadi perdarahan yang mengisi bagian-bagian dari otak, tergantung dari bagian otak mana yang mengalami perdarahan, apakah itu di intraparenkim ya, intraparenkim seperti ini, atau di intraventrikular, itu di dalam ventrikelnya. Nah, kalau warnanya putih berarti masih akut gitu ya. Oke. Kemudian ada subarachnoid hemorrhage ya, atau SH. Nah,
Pada SH di sini hemodis atau perdarahan itu dia akan masuk ke area yang berisi cerebrospinal fluidnya. Okay. Nah, subarachnoid di sini contohnya adalah di area ini, gitu ya. Ya, subarachnoidnya. Okay. Nah, itu perdarahan contoh, jadi perdarahan yang perlu kita amati di hasil CT scan di otak, gitu ya. Oke, izin sebentar azan ya. Oke. Ya, jadi B yang pertama ya, blood gitu ya. Kemudian yang kedua adalah C atau cistern ya. Nah, cistern ini adalah area yang terdapat kumpulan atau apa ya istilahnya ya, koleksi ya. Jadi area-area yang dengan cerebrospinal fluid di sekitar otak gitu ya. Nah, ada 4 cistern utama yang perlu kita amati. Yang pertama adalah circum mesencephalic. Ini bentuknya seperti cincin atau lingkaran yang ada di midbrain. Kemudian ada suprasellar. Ini bentuknya seperti bintang. Okay. Kemudian ada quadrigeminal yang bentuknya seperti huruf W pada bagian atas dari midbrain. Kemudian ada sylvian ya, yang ini berada di antara lobus temporal dan lobus frontalisnya. Nah, untuk sisterna di sini yang perlu kita amati apakah terjadi atau ada perdarahan, kemudian asimetri antara sisi kanan dan sisi kirinya. Oke. Oke, suprasellar. Jadi bentuknya seperti bintang gitu ya.
Nah, ini cuma bintangnya tidak seperti bintang yang kita bayangkan gitu ya. Tapi kalau saya bikin sedikit ilustrasi, ya bentuknya seperti ini. Nah, kira-kira seperti itulah bentuknya ya, supraselar seperti itu. Oke. Kemudian di sini ada sirkum mesosefalik ya, yang tidak nampak dengan jelas, ya akan lebih nampak dengan jelas di sini. Ini sirkum mesosefalik gitu ya, bentuknya seperti lingkaran atau cincin. Nah, ini sirkum mesosefalik gitu ya. Kemudian ada Sylvian, ini antara lobus temporal dengan lobus frontal, dia ada di sini areanya. Sedangkan yang quadrigeminal, ini bentuknya seperti huruf W, arti gitu ya. Ya, kira-kira seperti inilah. Oke. Nah, kalau ada perdarahan, ya biasanya akan ada nampak tadi apakah perdarahannya itu masih akut atau kronik. Kalau akut dia akan nampak putih, kalau sudah kronik dia akan nampak gelap. Kemudian asimetri. Asimetri itu harus kita bandingkan sisi kanan dan sisi kiri. Oke. Nah, karena area ini berisi CSF gitu ya, maka normalnya dia akan nampak hitam seperti ini, gitu ya. Dia akan nampak hitam. Nah, kalau kemudian terjadi sebuah patologi pada jaringan otak yang tadi membuat jaringan otaknya membengkak, yang kemudian membuat lekukan atau jurangnya tadi itu hilang, maka yang harusnya dia nampak hitam seperti ini mungkin akan jadi hilang atau nampak rata gitu ya, tidak ada jurangnya tadi. Oke, BC, kemudian yang ketiga adalah B lagi adalah brain. Ya, B yang kedua adalah brain. Nah, berarti di sini kita mengamati pada jaringan otaknya, ya, cerebrumnya atau cerebrumnya. Yang kita amati adalah simetri kanan dengan kiri, kemudian gray white differentiation. Jadi ini gradasi antara abu-abu atau hitam dan putih gitu ya. Kemudian shift di sini berarti ada pergeseran. Nah, pergeseran di sini yang kita amati adalah dari posisi fork cerebrinya tadi. Oke. Nah, yang pertama simetri gitu ya. Kalau kita amati di gambar yang pertama pada kasus tumor atau abses di otak begitu, maka di sini kita melihat ada ini ya, bulatan ini. Nah, di sini sudah nggak ada. Nah, berarti sudah masuk asimetris, nggak sama begitu ya. Terus kemudian kalau kita amati patologi yang terjadi di sini berupa sebuah lingkaran dengan batas luar berwarna terang, kemudian dalamnya berwarna gelap. Nah, dia berwarna gelap karena isinya adalah cairan ya, oke. Terus kemudian di sini kita juga melihat adanya shift atau pergeseran yang kita amati dari posisi fork cerebrinya, di mana di sini fork cerebri sudah mulai berbelok ke arah sini, dan yang di bagian di sini sudah mulai berbelok ke arah sana. Nah, ini berarti sudah mengalami shift, berarti ini jaringan otak yang sebelah kiri terdorong ke sebelah sana kanan. Ya, ini shift gitu ya. Kemudian pada kasus ischemic infarct ya, infarct ischemic, di sini kita akan mengamati gray white differentiation pada area yang ada tanda panah kuningnya. Di sini kalau kita amati area di sini ya, ini dia akan nampak lebih gelap dibandingkan dengan area di sekitarnya. Abu-abu, tapi abu-abunya lebih gelap ya. Nah, pada kondisi yang lebih berat di sini kita melihat sudah jauh lebih gelap mengarah ke arah hitam. Kemudian kalau kita lihat lagi, ini fork cerebrinya juga sudah mulai bergeser ke sana, ya, dan ini juga sudah belok ke sini arahnya. Nah, ini brainnya ya, jadi ada simetri, gray white differentiation, and shift ya. Oke. Blood can be very itu V-nya yang kita ambil. V ini adalah mewakili ventricle. Ya, ventricle ini adalah bagian dari otak yang berupa apa ini ya,
rongga begitu ya. Yang kalau kita lihat bentuknya itu seperti kupu-kupu gitu ya, yang merupakan sayapnya. Nah, bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, ventricle ini adalah pabrik dari CSF, ya, pabrik dari CSF yang memproduksi cairan cerebrospinal fluid. Nah, pada ventricle yang kita amati adalah yang pertama adalah compression atau shift. Ya, compression berarti maknanya ventricle nanti akan mengalami tekanan akibat adanya inflamasi atau pembengkakan pada jaringan otak. Misalkan di sini ada inflamasi jaringan otaknya, menekan ke sana, ini juga misalkan menekan ke sana gitu ya. Nah, maka dia akan nampak jadi seperti ini. Ya, yang harusnya normalnya bentuknya seperti ini. Gitu. Di sini dia hilang, dia hanya sampai di sini aja gitu ya. Nah, gitu ya. Kemudian shift-nya ini kita amati dari tadi sama dari Fox cerebri-nya. Ya, kalau di sini kita melihat jarak dari sini, jarak ini ke Fox cerebri bandingkan dengan jarak di sini ke sana. Ya, jauh. Nah, kemudian yang kedua adalah dari ininya apa namanya ukurannya gitu ya. Nah, pada kasus hidrosepalus, ya hidrosepalus itu sudah kondisi di mana terjadi infeksi virus gitu ya, yang menyebabkan produksi dari CSF-nya ini berlebihan. Ya, nah ini biasanya menyerang pada anak-anak gitu ya, yang gejala klinisnya itu pasiennya ini akan memiliki kepala yang super besar, tidak proporsional dengan leher atau badannya begitu ya. Nah, yang besar itu terjadi karena pada anak-anak itu kan jaringan struktur tengkoraknya itu masih memiliki namanya sutura. Kalau di tulang namanya epiphyseal plate itu ya, atau growth plate. Nah, sutura ini kan yang menghubungkan bagian-bagian tulang tengkorak gitu ya. Dan dia masih berupa kartilago sehingga kalau di CT scan dia akan nampak gelap juga seperti ini. Ya, seolah-olah tidak nyambung gitu ya. Tapi ini adalah sutura. Nah, dengan peningkatan volume pada ventricle-nya tadi, ya, cairan yang ada di sini itu akan mendesak jaringan otak itu keluar sana, keluar gitu ya, keluar semuanya mendesak keluar, ya. Nah, karena jaringan otak, tengkoraknya ini masih ada suturanya tadi, maka tengkorak itu masih akan mungkin mengembang gitu ya, membesar, menjadi lebih besar. Jadi sehingga yang terjadi adalah kepala ini menjadi ukurannya jauh lebih besar. Sedangkan kalau pada orang yang sudah dewasa, di mana sutura ini sudah nyambung gitu ya, sudah pas seperti itu, dan dia tidak bisa mengembang lagi, maka apabila ada peningkatan volume atau massa pada otak, itu tekanannya akan berbalik gitu ya, berbalik menekan ke jaringan otaknya ya. Itu perbedaannya. Oke. Nah, blood can be very bad. Nah, B yang terakhir adalah bone. Ya, di sini kita amati tulangnya apakah ada fraktur. Ya. Nah, kalau fraktur sudah jelas ya, kita akan menemukan garis hitam seperti ini. Oke. Terus kemudian kita juga akan bisa melihat adanya inflamasi atau pembengkakan pada jaringan lunak di kulit kepala atau di scalp kita gitu ya. Nah, itu kita bisa lihat dari ketebalannya ini gitu ya. Ketebalan jaringan di sini ini dia akan lebih tebal dibandingkan dengan bagian yang tidak mengalami inflamasi di sana. Terus kemudian kadang kita juga akan menemukan yang namanya intracranial air. Ya, jadi adanya udara di dalam tengkorak atau dalam kepala. Oke, nah ini contohnya warna hitam ini berarti ini udara, dan di sini juga ada udara. Nah, bagaimana mekanisme terbentuknya udara di dalam sini memang masih belum clear gitu ya. Kalau diduga itu ini terjadi karena
mekanisme kavitasi seperti pada kasus aplikasi ultrasound itu yang menyebabkan adanya pelepasan gelembung udara dari jaringan. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang hasil CT scan dari jaringan kepala atau otak, maka kita akan bisa menggunakan hasil CT scan tadi untuk membuat prediksi, membuat prognosis dari gangguan atau kerusakan pada jaringan otak. Bagi yang sudah belajar Bupat gitu ya, konsep Bupat yang terbaru itu mengatakan bahwa kalau perdarahannya itu masih terjadi di jaringan otak atau di korteks itu masih punya kemungkinan sembuhnya masih cukup tinggi gitu. Tapi kalau sudah kerusakan atau perdarahannya tadi terjadi di batang otak itu yang justru lebih berat ya, prognosisnya lebih jelek gitu, seperti itu. Kemudian tergantung dari area-area mana yang mengalami perdarahan tadi, itu nanti akan bisa menentukan gejala klinis yang muncul itu ya. Contohnya kemarin ada teman saya ada perdarahan otak di belakang lobus kemarin ya, parietal kalau tidak salah gitu. Nah dia tuh manifestasi klinisnya matanya jadi burem ya, pandangannya jadi lebih gelap seperti itu. Tapi motoriknya lain sebagainya normal semuanya gitu. Ya, nah jadi itu nanti bisa digunakan sebagai media diagnostik gitu ya untuk menentukan nanti kira-kira problem apa saja yang akan muncul dari pasiennya. Oke. Ya. Nah, CT scan bisa juga digunakan untuk regio vertebral gitu ya. Nah, kalau untuk regio vertebral karena di sini kita juga perlu pengamatan yang lebih detail gitu ya, karena melibatkan banyak segmen gitu ya. Maka untuk regio vertebral yang perlu kita amati adalah yang pertama berkaitan dengan alignment dari vertebralnya, susunan vertebralnya bagaimana. Kemudian kita juga bisa mengamati kepadatan atau densitas dari diskus intervertebralis. Kemudian yang ketiga adalah diameter dari foramina. Nah, foramina di sini kan ada beberapa ya, kita berkaitan dengan kanalis spinalis di sini. Kemudian nanti ada namanya foramen intervertebralis yang merupakan tempat keluarnya akar saraf. Jadi kalau di kanalis di sini kan tempatnya medula spinalis gitu ya. Jadi nanti akan bercabang keluar dan melewati foramina intervertebralis. Oke. Nah, CT scan ada dua, yaitu yang CT scan tanpa kontras atau polos biasa, atau CT scan dengan kontras yang disebut dengan CT myelografi. Ya, jadi dengan menambahkan zat-zat kontras di sana. Nah, ini beberapa contoh bentuk dari vertebra ya. Jadi cervical ya seperti ini, di thoracal ya seperti ini di lumbal. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan bentuk yang di sini menunjukkan istilahnya kebesaran dari Allah gitu ya, yang mendesain tubuh kita sedemikian sempurnanya begitu. Kenapa lumbal kok bentuknya korpusnya gede gitu kan? Ya, karena memang dia bebannya paling berat di sini. Tapi cervical korpusnya kecil, gitu kan? Korpusnya kecil karena dia butuh Nah, dia dibikin seperti ini agar kita bisa bernapas dengan lega gitu kan. Nah, seperti itu. Korpusnya ya antara ya pertengahan lah besarnya. Oke. Nah, sama seperti di tadi CT scan kepala tadi, maka di regio vertebral itu kita bisa juga mengamati potongan per segmen begini. Nah, ini saya ambil contoh pada regio lumbal. Kalau kita lihat dari bentuk korpusnya itu yang gede seperti ini. Nah, di sini misalkan kita ambil tiga potongan aja lah gitu ya. Tiga potongan, sini 1, 2, 3. Yang satu pas pada korpus vertebranya, ya seperti korpus vertebra. Yang kedua pada batas bawah atau pada vertebral end plate, ya, pada basis dari vertebranya.
Yang ketiga pas pada intervertebral space atau pada area diskus intervertebralisnya. Nah, di sini kan kita tahu ini adalah foramen intervertebralis, tempat keluarnya akar saraf. Medulla spinalis ada di mana? Di tengah sini ini. Jadi medulla spinalis ada di dalam sana. Gitu ya, jalurnya ada di tengah sana. Oke, yang pertama di sini, oke. Jadi ini yang pertama ini adalah corpus vertebra. Bentuknya seperti ini. Sampai batas di sana. Nah, di sini dia akan baru mulai masuk ke kanalis vertebralis gitu ya, atau spinal canal yang berisi medulla spinalis di tengahnya sana. Nah, ini kalau CT scan tanpa kontras ya tidak akan kelihatan medulla spinalisnya. Tapi nanti kalau dengan kontras dia baru akan kelihatan gitu ya. Spinalisnya. Oke. Kemudian di bagian dari sini sedikit ke posterior nanti akan ketemu bagian dari pedicle. Ya, pedicle nanti akan bercabang ke lateral membentuk prosesus transversus, kemudian ke sentral atau ke medial membentuk lamina. Ya, nah lamina ini nanti yang kemudian bagian kanan dan kirinya menyatu membentuk prosesus spinosus. Nah, kalau nanti kemudian kalian nanti ketemu kasus dengan namanya operasi laminektomi, ya, maka bagian inilah yang nanti akan dibuang. Namanya laminektomi itu ininya dibuang, laminanya dibuang, ya. Irisan yang kedua, ya, pada bagian vertebral end plate. Nah, di sini kita bisa melihat pada korpus vertebranya dia lebih terang ininya dibandingkan dengan yang di sini. Nah, jadi sama seperti di tulang panjang, bagian ini yang paling tepi di sini itu adalah bagian yang paling padat gitu ya. Sehingga kalau di CT scan di sini dia akan nampak lebih terang. Nah, dia akan sampai di sini korpusnya gitu kan. Nah, setelah sampai batas di sini, dia akan melewati foramen intervertebralis. Sehingga ini berupa rongga kosong, nggak ada tulangnya kan. Nah, sehingga di sini kita nampak, oh ini seolah-olah tidak ada tulangnya, kosong gitu ya. Nah, disinilah tempat keluarnya nerve root atau akar saraf yang merupakan percabangan dari medulla spinalis yang ada di kanalis spinalis di sini ini. Ya, ada di kanan dan di kiri. Kemudian di sini ada lamina lagi gitu ya, kemudian berujung pada prosesus spinosus. Ya, kira seperti itu. Nah, sedangkan yang ketiga ini adalah pada diskus intervertebralisnya di sini. Sehingga di sini kita hanya melihat bayangannya seperti ini, abu-abu, cenderung gelap karena dia bukan jaringan tulang gitu ya. Kemudian di sini ada spinal canal, nerve root-nya masih ada ya di sini. Dan areanya di sini. Kemudian di sini kita akan ketemu facet joint. Ini facet joint-nya di sini nih. Ya. Nah, facet joint itu dibentuk oleh pars articularis inferior, jadi ini I dari vertebra yang di atas dan pars articularis superior dari vertebra yang di atasnya. Nah, ini kalau dilihat dipotong kan bentuknya seperti ini. Ini yang S, ini yang I. Di facet joint menghadapnya seperti itu. Baru kemudian nanti ada prosesus spinosusnya. Okay. Nah, kemudian teknologi CT scan sudah berkembang, yang kemudian ditemukan CT scan 3 dimensi, ya. Atau yang kemudian lebih expand lagi adalah CT scan yang sudah 4 dimensi yang sudah diberi warna seperti ini. Okay. Nah, jadi kelebihan dari CT scan 3 dimensi di sini adalah kita bisa melihat 360 derajat seperti realnya, bentuknya seperti nyatanya seperti itu ya, 3 dimensinya. Sehingga kalau dari hasil X-ray kita di sini kan hanya nampak kompresi ya pada korpus vertebra di sini gitu ya. Hanya kita hanya kelihatan seperti itu saja. Tapi ternyata dengan CT scan 3 dimensi kita bisa melihat bahwa prosesus spinosusnya ternyata juga ada fraktur, kemudian facet jointnya juga fraktur gitu ya.
Atau pada gambar yang lebih detail lagi di sini pada kasus skoliosis, jadi kita hanya bisa melihat vertebranya yang melengkung seperti ini, ya, kan? Tapi dengan CT scan 3 dimensi kita bisa melihat bahwa ternyata skoliosis derajat berat seperti ini juga akan diikuti perubahan bentuk pada kostanya, gitu nih. Jadi kostanya ini sudah mulai berubah, kemudian bentuk dari korpus vertebranya pun juga sudah mengalami perubahan. Ya, jadi sudah nggak square, nggak kotak lagi seperti yang normalnya. Itulah makanya kenapa pada kasus yang berat seperti ini program intervensi fisioterapi yang berupa latihan-latihan itu jadi sudah nggak begitu efektif lagi, karena kita tidak hanya bicara tentang perubahan alignment, perubahan kurva, tapi perubahan dari bentuk anatomis tulangnya, ya. Oke, nah ini contohnya ya. Jadi ini gambar ini bisa diputar 360 derajat gitu. Oke, sampai kemudian kita bisa melihat juga pembuluh darahnya yang lewat di daerah sini. Oke, nah myelografi ya tadi atau CT myelografi itu adalah CT scan dengan menambahkan zat kontras gitu ya, zat kontras ke dalam kanalis spinalis atau lebih tepatnya ke dalam liquor cerebrospinal atau CSF-nya tadi. Ya. Nah, zat yang digunakan adalah berbasis iodin gitu ya, iodin. Anda tahu itu seperti apa iodin gitu ya. Bukan seperti B tadi itu bukan ya. Oke. Nah, setelah disuntik atau dimasukkan zat kontrasnya tadi, baru kemudian pasien ini akan di CT scan gitu ya. Nah, CT myelografi itu excellent in evaluation of spinal stenosis. Ya, spinal stenosis. Ya. Kemudian instability pada tulang belakang dengan cara menggunakan CT scan yang diambil pada posisi atau pada gerakan tertentu. Nah, ini digunakan untuk menilai apakah terjadi kompresi pada akar saraf akibat gerakan atau posisi tertentu dari tulang belakang. Gitu ya. Kemudian CT myelografi itu kelebihannya adalah bisa dipakai untuk pasien-pasien pasca operasi ORIF atau pasca operasi yang menanam atau memasukkan logam di dalam tubuh gitu ya. Nah, ini contoh spinal stenosis. Jadi spinal stenosis ini adalah sebuah kondisi yang ditandai dengan penyempitan gitu ya. Penyempitan dari kanalis spinalis gitu. Ya. Nah, ada dua klasifikasi gitu ya. Ada namanya partial stenosis, ada juga yang namanya total stenosis. Okay. Nah, stenosis atau spinal stenosis di sini itu nanti akan menyebabkan penekanan atau bahasa awamnya penjepitan begitu ya terhadap struktur yang ada di kanalis spinalis tadi. Ya, nah karena kanalis spinalis di sini berisi dural mater jadi ya selubung dural, kemudian ada medula spinalis di sana, maka tanda gejala yang sering ditemukan adalah berupa gangguan-gangguan neurologis gitu. Ya, dimana kita tahu bahwa gangguan neurologis itu kalau ada nyeri misalkan nyerinya bersifat radiating atau radikuler ya, menjalar ke ekstremitas atau ke bagian tubuh yang lain yang sesuai dengan segmentasi dari spinalnya tadi, medula spinalisnya tadi. Terus kemudian pada kondisi yang berat itu bisa terjadi defisit neurologis yang berupa kelemahan otot atau gangguan sensibilitas sensoris ya, bisa berupa hipoestesia, penurunan kepekaan kulit ya, atau sampai anestesia, jadi tidak bisa merasakan sama sekali. Nah, untuk itu kalau kita ketemu pasien-pasien dengan spinal stenosis, yang perlu kita gunakan sebagai assessment tools atau alat pemeriksaan yang wajib ini ya,
Itu adalah pertama adalah MMT, manual muscle testing, atau myotom test. Ya, ini untuk menilai motorik. Kemudian DT ini dermatom test untuk menilai sensorik. Tes refleks, ya refleks tendon, ya itu untuk menilai motorik. Kemudian kita bisa juga menggunakan tes spastisitas kalau spinal stenosisnya itu terjadi pada segmen torakal atau cervical. Ya. Nah, gambaran CT scan pada spinal stenosis itu kita bisa amati dari contoh di sini, ya. Nah, jadi kanalis spinalis yang normal dari hasil CT myelografi itu akan nampak seperti ini. Jadi dindingnya itu apa ya? Ya lurus lah, boleh lurus atau rata gitu ya, rata lah seperti itu. Jadi ini normal gitu. Nah, spinal stenosis itu ditandai dengan adanya lekuan-lekuan pada dinding dari kanalis spinalis tadi. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat dia sudah mulai melengkung seperti ini. Nah, ini berarti sudah mulai ada stenosis. Ya, ini termasuk parsial stenosis. Nah, kalau diamati lokasi lekuan-lekuan ini terjadi pada area yang dekat atau berhadapan nempel dengan area diskus intervertebrisnya. Nah, ini memang yang paling sering menimbulkan stenosis adalah HNP atau hernia necrosis pulposus atau bulging gitu ya. Jadi diskusnya itu jebrot, dorong ke posterior sana. Kemudian menekan dari kanalis spinalisnya atau dari dura maternya yang parsial. Nah, kalau yang total stenosis itu seperti ini gambarannya. Oke. Jadi kalau ini dari anteroposterior view, kita melihat pada area yang ada di sini ini. Oke. Kalau kita bandingkan dengan area yang ada di sini, ya, maka area yang di sini ini kan hampir tidak ada warna putihnya ini ya. Nah, warna putih ini adalah CSF atau LCS yang sudah bercampur dengan zat kontras yang dimasukkan. Ya. Nah, kemudian pada bagian di sini dia ada tapi tidak terlalu terang. Nah, ini kalau kita lihat dari lateral view, nah ini ternyata stenosisnya sudah multi segmen di sini. Ini parsial stenosis. Nah, disinilah mulai terjadi total stenosis. Ya, jadi kita sudah tidak bisa melihat lagi kanalis spinalis yang ada di sini. Ya. Nah, Asia ini adalah belangku pemeriksaan yang sekali digunakan sebagai standar pemeriksaan. Ya. American Spinal Cord Injury Association ini Asia itu. Ya, jadi di sini ada dua komponen yang dinilai yaitu motorik, kemudian ada sensorik. Ya, Nah, dia menggunakan body chart seperti ini yang sudah diberi kode ini segmen-segmen dari medula spinalisnya. Nah kalau motorik ini menggunakan segmen juga ada C5, 6, 7, 8, T1 misalkan seperti itu. Yang dites apa? Oh ini C5 itu flexor elbow. Ya, C6 extensor wrist pergelangan tangan. C7 extensor elbow seperti itu. Nah, ngetesnya apa? Dengan manual muscle testing tadi. Nilainya adalah 0 sampai 5. Gitu ya. Nah, kemudian diisi nanti ini R ini kanan, L ini adalah kiri. Kan? Nah, kemudian untuk sensorik di sini ada dua yang diperiksa yaitu light touch atau sentuhan ringan. Ya. Dan pinprick ini tes tajam tumpul. Gitu aja ya. Sama di sini diisikan per segmennya. Nilainya adalah 0, 1 atau 2. Di mana 0 di sini artinya absen, berarti tidak bisa merasakan. 1 itu mengalami penurunan ya. Jadi rasanya itu berkurang ya, tidak seperti pada area yang normal. Sedangkan nilai 2 itu nilainya normal. Jadi masih sama dengan area yang normal.
Nah, ada NT ini berarti not testable gitu ya, tidak dapat dites. Misalkan ada luka atau tertutup oleh gips atau apalah, katakanlah seperti itu ya. Nah, ini Asia gitu ya, nanti silakan dipelajari lagi di pemeriksaan. Oke. Nah, magnetic resonance imaging atau MRI ini dari segi mesinnya, kemudian mekanismenya itu sama seperti CT scan gitu ya. Yang berbeda hanya pada bentuk gelombangnya atau energi yang digunakan gitu. Kalau MRI di sini yang digunakan adalah energi magnetik ya, gelombang magnetik, gelombang magnetik. Jadi kalau kita lihat bentuknya sama dengan mesin CT scan gitu ya. Nah, jadi di sini perbedaannya adalah alat ini akan mengeluarkan gelombang magnetik yang sangat kuat. Gitu. Sedemikian kuatnya gelombang magnetik yang dikeluarkan, maka kalau ada kursi yang lepas seperti ini, dia akan tertarik ke dalam mesin MRI tadi. Okay. Nah, konsep dasar dari MRI itu adalah dari temuan bahwa setiap sel di dalam tubuh kita itu kan mengandung muatan, ya, muatan positif dan negatif seperti yang ada pada magnet. Gitu. Nah, konsep prinsip magnet itu kan kalau muatannya sama, ya, dua muatan yang sama bertemu akan tolak menolak. Tapi kalau muatannya berbeda dia akan tarik menarik. Jadi kalau positif ketemu positif dia menolak, positif ketemu negatif dia akan menarik, gitu kan. Nah, kalau kalian pernah belajar bermain magnet dengan pasir besi gitu ya, maka pada saat pasir besi itu kita dekatkan dengan magnet, maka dia akan bergerak mengikuti gerakan dari magnet tadi. Nah, prinsip dasarnya adalah seperti itu gitu. Jadi setiap sel tadi kan memiliki muatan di mana pada posisi istirahat gitu ya, masing-masing jaringan itu akan memiliki susunan muatan tadi yang berbeda-beda antara jaringan satu dengan jaringan yang lainnya. Gitu ya. Nah, kemudian pada saat terpapar oleh gelombang magnet gitu ya, maka muatan tadi pasti akan mengalami perubahan tadi. Ya, mengalami perubahan. Nah, ini dinamakan sebagai fase eksitasi. Dia akan bergerak karena terpapar oleh gelombang magnet tadi. Oke. Nah, kemudian setelah gelombang magnetnya itu dihilangkan, maka dia akan kembali ke posisi awalnya tadi atau baseline. Dan ini dikenal dengan sebagai fase relaksasi. Nah, eksitasi dan relaksasi pada sel tadi itu nanti akan melepaskan energi, ya, melepaskan energi yang dimana energi ini nanti akan ditangkap gitu ya oleh mesin MRI, rekamnya gitu, rekam pada mesin MRI yang kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam komputer dan kemudian dirubah menjadi bentuk gambar. Jadi seperti itu prinsip dasarnya ya. Nah, dengan adanya dua fase ini tadi, maka di dalam hasil MRI nanti kita akan menemukan ada dua gambar gitu ya, dua image, dua tipe gambar yang diberi kode T1 dan T2 ya. T1 dan T2 itu berbedanya kira-kira seperti ini ya. Nah, ini adalah di gambar otak gitu ya, diambil pada waktu yang bersamaan. Jadi ini fase eksitasi dan relaksasi tadi ya. Nah, ini T1, ini T2, ini T1, ini T2. Oke. Nah, kalau di T1 kita lihat misalkan area yang gelap ini kan area yang berisi CSF kan. Tapi di T2 di sini areanya berwarna lebih terang. Nah, ini salah satu perbedaan utama dari T1 dan T2 adalah di cairannya di sini ini tadi. Oke. Nah, ini contohnya. Ya, ini enggak begitu jelas ininya. Tapi di sini kita bisa melihat ternyata dia ada perdarahan di sana.
Oke. Nah, ini misalkan. Ini MRI. MRI itu kelebihannya dia bisa menampilkan jaringan lunak dengan lebih detail dibandingkan dengan pemeriksaan yang lainnya. Sehingga kita di sini bisa melihat ini medulla spinalis. Gitu ya. Ini medulla spinalis. Nah, dia alignment-nya ya dia kan smooth seperti ini ya, halus seperti ini. Tapi kalau kita lihat di sini, dia tiba-tiba mengalami pembelokan. Gitu, belok ke anterior. Nah, ini nggak jelas ini kenapa kok belok gitu kan. Nah, ternyata di T1 dia kelihatan di sini ada massa yang ganjel gitu ya. Nah, ya ketahuan oh ini ada massa, kemungkinan adalah tumor atau mungkin ada inflamasi di daerah tersebut gitu ya. Nah, untuk membedakan antara T1 dan T2 itu yang paling gampang atau yang paling mudah dikenali adalah dari warna cairannya. Ya, cairan yang ada di daerah tersebut gitu. Nah, kalau di T1 itu cairan itu kan cenderung warnanya gelap. Sedangkan yang di T2 itu cairannya kan cenderung warna terang. Untuk cairannya di situ. Nah, ini kalau ada inflamasi, ada udem, ya, ada efusi itu juga nanti akan berwarna terang gitu ya. Ini warna-warna bentuk-bentuk normalnya ya dari hasil MRI. Nah, ini pembacaannya juga sama gitu ya, fisiknya sama. Yang perlu kita amati termasuk jaringan-jaringan normalnya bagaimana bentuknya. Nah, ini contoh MRI pada kasus spinal stenosis gitu ya. Sini kan kita bisa melihat ini stenosisnya gitu ya. Ini juga stenosis. Di mana ini pasti parsial stenosis. Nah, kalau di MRI itu kita bisa melihat dengan lebih detail lagi arah dari stenosisnya tadi atau boleh dikatakan ini adalah disc bulgingnya ini. Ya, dia kan diskusnya kan nonjol ke sana ini. Kita bisa melihat diskusnya nonjol seperti itu ya. Nah, jadi dari gambar di sini kalau kita potong gitu ya, potongnya di sini shred gitu, kemudian kita lihat ini diskusnya. Nah, ini bagian diskus yang nonjol itu cenderung di sini posisinya. Gitu ya, sana. Nah, ini adalah kanalis spinalis yang tersisa tadi. Oke. Nah, kalau kemudian ini prosesus spinosus, gitu ya. Kemudian kita tarik garis, katakanlah ini kan bagian pertengahannya midline gitu ya, tanah midline. Maka kita bisa melihat bahwa disc bulgingnya atau herniasi diskusnya ini cenderung ke arah sini, ya, ke arah kiri, ya, ke arah kiri. Sehingga kalau ini kita kemudian cross check, kita kita sesuaikan atau kita istilahnya ya, bandingkan dengan gejala klinisnya dari pasien ya, nanti kita bisa menentukan apakah keluhan pasien itu atau gejala klinis pasien itu memang dari sini atau dari sebab yang lainnya. Atau sederhananya seperti ini, kalau ini cenderung ke kiri, maka harusnya keluhan utama pasien itu akan ada di bagian anggota gerak bawah kiri misalkan. Tapi kalau ternyata pasien keluhannya malah di kanan, berarti kan ini tidak dapat dijadikan sebagai penyebab dari keluhan pasiennya gitu. Karena yang lebih tertekan yang di sebelah kiri, harusnya ya yang lebih berat kan di kiri gitu. Nah, ini yang seringkali terjadi misunderstanding ya, atau misinterpretation. Ini namanya small note ya. Nah, saya lupa tadi lupa sedikit menyampaikan dari CT scan tadi ya. Nah, diskus intervertebralis itu kan 90% kandungannya adalah cairan ya. Nah, cairan itu kalau di hasil CT scan atau di hasil MRI di sini dia akan cenderung nampak putih gitu ya, terang. Nah, kalau dia mengalami degenerasi itu cenderung akan nampak jadi lebih gelap gitu ya.
Oke, nah kalau kita mengamati sebuah diskus gitu ya, selain tadi densitasnya tadi, maka kita perlu mengamati intervertebral space-nya, gitu kan. Nah di sini kita bisa melihat ada variasi pada ketebalan dari intervertebral space-nya dari tiap-tiap segmen maupun dalam satu segmen. Ini tipis, ini tebal, gitu kan. Nah, ini ingat bahwa ini adalah potongan dari tulang belakang gitu ya. Nah, ada sebuah kondisi di mana kita bisa melihat bahwa intervertebral space di daerah sini ini itu relatif lebih sempit kalau dibandingkan dengan bagian yang ada di sini, gitu ya, atau yang di bawahnya di sini, gitu kan. Namun kalau kita lihat di stenosisnya, ya ini memang tampak berat juga, gitu ya. Oke, memang berat. Nah, pada bagian di sini kita melihat ada ini apa namanya area gelap yang ada di korpus vertebra, gitu ya. Nah ini berarti ada destruksi, ada kerusakan, ya, ada apa ya degenerasi pada bagian di sini. Nah ini yang dikenal dengan namanya small node, ya small node atau intravertebral disc herniation. Jadi pada kondisi seperti ini material diskusnya ini malah masuk ke sana, ya, masuk ke dalam sini, ke dalam korpus vertebranya. Nah ini yang apa namanya agak sulit kasusnya ini untuk ditangani gitu, karena dengan adanya apa ya degenerasi atau kerusakan pada bagian vertebra di sini ini tentu akan menimbulkan nyeri juga bagi pasiennya, gitu kan. Dan untuk sampai ke sana memang susah, dan biasanya akan dilakukan tindakan disektomi. Ini diskusnya yang akan dibuang, kemudian diganti dengan implan gitu. Dan ini ditambal dengan menggunakan kulit semen. Ini small node. Ini karena kerusakan akibat tumor atau infeksi pada tulang belakang. Ya. Oke, ini MRI. Ya. Jadi dari sebuah pemeriksaan MRI nanti kan ada master juga gitu ya, inti atau acuan utama dari sebuah MRI gitu, yang biasanya berupa gambar seperti ini, gitu ya. Nah ini nanti akan menunjukkan area mana yang akan dijadikan fokus pemeriksaan. Jadi pertama akan dibuat secara umum dulu, dipotong-potong dulu untuk menentukan nanti area mana yang harus diambil. Nah ini saya ambil contoh adalah area nomor 9 atau irisan nomor 9. Nah ini diperkirakan pas berada di midline, di pertengahan tulang belakangnya seperti itu ya. Nah ini pasiennya adalah wanita 50 tahun, LBP lokal, jadi pinggang lokal tanpa ada gangguan neurologis gitu ya. Mau diingat, tanpa gangguan neurologis. Ya, jadi kita asumsikan tidak ada iritasi, tidak ada penjepitan, tidak ada stenosis pada sarafnya, gitu ya. Nah, hasil tadi nomor 9 tadi dipotong di tengah gitu ya, dan ini kita bisa lihat apa namanya kodenya gitu ya. Di dalam hasil MRI itu ada kode-kodenya di sini, di atas di sini. Ya, nah ini ada kata T2. Ini ada T, ini T1 nih harusnya tulisannya. Ini T1. Ya, T1, T2. Berbeda ini bisa kita lihat ya, ini cairnya genap, ini terang. Oke. Nah, kemudian angka-angka di sini ini ada 7, 13, ada 18. Ini menunjukkan nomor apa istilahnya, potongannya tadi. Oke. Jadi kalau di sini nanti misalkan ini ada 13 gitu ya, saya ini ada 13 potongan, maka ini 7, 13 ini berarti yang nomor 7 dari 13 potongan ini tadi. Ini dikasih nomor, misalnya ini ada 1 gitu ya. Dan terakhirnya 13 gitu ya. Nah, berarti 7 tinggal dihitung 7 sampai ke sana. Oke. Nah,
Dari sini kita bisa melihat bahwa hasil potongan melintangnya tadi gitu ya, pada sagitalnya tadi menunjukkan adanya stenosis pada area ini, gitu kan. Nah, di sini kan kita sudah melihat kanalis-kanalisnya menyempit gitu. Oke. Nah, kalau misalkan di sini ini memang stenosisnya sudah mengenai jaringan saraf, maka seharusnya keluhannya berupa keluhan saraf yang tadi menjalar, ya radikuler, atau mungkin ada defisit neurologis gitu ya. Tapi karena pasiennya ini keluhannya hanya nyeri-nyeri lokal gitu ya, maka kita bisa menyimpulkan bahwa sebetulnya ini memang ada stenosis gitu. Namun stenosisnya ini belum sampai berdampak kepada jaringan sarafnya. Terus keluhan nyeri pinggangnya dari mana? Nah, ini dengan adanya stenosis berarti kan ada disc bulging. Diskusnya pasti akan dorong ke sana, gitu kan. Nah, karena dia jebrot atau terdorong ke posterior, itu nanti berdampak kepada ininya tadi, intervertebral space-nya itu akan lebih menyempit. Nah, kalau ini menyempit pasti facet joint-nya akan terdampak juga. Oke, nah itu kemudian nanti bisa menimbulkan problem-problem sekunder lainnya. Entah berupa muscle spasm, laxity dan lain sebagainya, ya. Nah, sekarang fokusnya diarahkan kepada area yang ada stenosisnya tadi, gitu ya. Nah, di sini kan ada nomornya nih kan, 1, ya, 4. Berarti ini kalau dulu kan 1, 2, 3, 4. Ini 5, 6, 7, gitu kan, 8. Oke. Nah, dari gambar di sini tadi, ini nanti kemudian dia akan dipotong, kemudian dilihat dari arah atasnya, ya, dari atas, misalkan seperti ini. Oke, ini lihat di kodenya 1 dari 15. Ini 15, ini ada 15 potongan, gitu ya. Nah, 1 berarti daerah sini nih, nomor 1 ini, bagian paling atas. Di sini sudah mulai ada, sedikit stenosis ringan. Terus kemudian di sini yang nomor 3, bagian yang di bawahnya lagi. Nah ini stenosisnya sudah lebih jelas. Terus di slice yang keempat, urutan keempat ya, dari 15, berarti ini yang di sini ini, yang bawah, bagian bawah di sini ini. Nah di sini kan stenosisnya lebih jelas lagi gitu ya. Kemudian terus sampai ke bawah, sampai ke irisan 11 gitu ya, yang bagian di sini ini berarti 7, 8, 9, 10, berarti 10 ada di sini, 11 yang ada di sini ini. Mana di sini nih ya, 11. Nah, kalau kemudian kita lihat ini tadi, yang gambar sebelumnya lebih jelas saja ya. Nah, ini ya. Jadi stenosisnya kan cenderung ada di sentral di sini ini. Ya, sentral, tekan di situ. Terus kemudian kita melihat ini warna abu-abu gelap di sini ini adalah cauda equina atau bagian dari medulla spinalis yang sudah berupa saraf tepi gitu ya, seperti ekor kuda itu. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa ini menunjukkan jaringan sarafnya ini tidak tertekan karena dia lari ke posterior, menghindari dari tekanan di sini ini. Kemudian karena bentuknya lokasinya cenderung di tengah, di sentral, maka seharusnya keluhannya kalau itu mengenai jaringan saraf, dia akan manifestasinya adalah bilateral pain misalkan pada sisi kanan dan kiri. Karena pasien ini tidak menunjukkan adanya gangguan neurologis ya, berarti ini ada tapi tidak menimbulkan iritasi dari sarafnya ya. Nah, sama ini pakai Asia gitu ya. Nah, ini yang perlu saya ingatkan karena masih banyak sekali yang salah interpretasi begitu ya. Jadi penelitian dari Brinjiksi tahun 2015 yang melakukan riset pada pasien-pasien yang tanpa keluhan back pain, tanpa keluhan nyeri pinggang. Ya, pasien dikelompokkan menjadi kelompok umur tertentu
Kemudian pasien ini akan di MRI kemudian, ya. Nah, hasilnya cukup mengejutkan. Pada kelompok usia 20 tahun, 37% sudah mengalami disc bulging. Kemudian usia 50 tahun, 80% menunjukkan adanya disc bulging. Jadi menunjukkan seperti ini tadi, ada bulging-bulging seperti ini. Gitu ya. 80-96% sudah mengalami disc bulging. Tapi ini tidak ada yang mengalami keluhan back pain. Jadi hasil riset ini menunjukkan bahwa adanya disc bulging itu belum tentu menimbulkan keluhan pada pasiennya. Nah, ini yang harus kita ingat karena mayoritas pasien dengan keluhan back pain itu larinya ke fisioterapi. Ya, kita harus ingat bahwa keluhan nyeri pinggang itu bisa disebabkan karena banyak aspek gitu ya. Nah, ini MRI pada ekstremitas bawah ini ya. Nah, nanti bisa dibaca. Yang ingin saya sampaikan adalah berkaitan dengan ini yang cukup sering digunakan adalah untuk mendeteksi adanya cedera pada meniskus gitu ya. Nah, meniskus pada hasil MRI gitu ya. Itu kita bisa lihat yang pertama pada medial meniskus ya. Jadi meniskus itu kalau di MRI dia akan bentuknya seperti trianguler. Ya. Segitiga. Ya. Dia akan berbentuk segitiga. Dan normalnya berwarna gelap, hitam. Seperti ini. Nah, untuk medial meniscus itu meniscus itu kan ada dua, ya kan bentuknya seperti huruf C gitu ya. Yang satu terletak di bagian posterior, yang satu di bagian anterior. Nah, ini dikenal dengan namanya tanduk anterior dan tanduk posterior. Nah, pada medial meniscus tanduk posteriornya itu lebih besar, harus selalu lebih besar dibandingkan tanduk bagian anteriornya. Normalnya seperti itu. Nah, kalau kemudian ternyata ada perubahan bentuk atau ukuran, nah ini berarti mengindikasikan adanya patologi pada meniskusnya. Kemudian yang kedua pada lateral meniscus, ini bentuknya masih sama, trianguler, bentuk segitiga. Ya, kalau untuk ukurannya masih untuk lateral meniscus di sini ukurannya masih relatif sama besarnya, hanya posisinya saja yang sedikit berbeda, di mana posterior horn atau tanduk posterior itu sedikit lebih tinggi dibandingkan bagian anteriornya. Nah, sebuah patologi atau kelainan pada meniscus yang seringkali berupa kerobekan, robek meniscus, atau pasca operasi menisektomi sudah dihilangkan atau dibuang, itu kita bisa amati dari yang pertama adalah bentuknya yang abnormal, jadi ya ukurannya berubah atau dari bentuk segitiganya tadi mengalami perubahan, gitu ya. Terus kemudian kita akan menemukan bayangan putih atau di sini disebut sebagai high signal intensity yang berupa bayangan putih seperti ini. Ya. Ini berarti ada indikasi meniskusnya mengalami kerobekan. Ya. Nah, ini. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh polanya pada meniskus gitu ya. Nah, saya tidak perlu jelaskan terlalu detail. Jadi ini meniskus seperti ini bentuknya, seperti huruf C ini ya. Ada medial, ada lateral meniskus. Nah, ini bagian yang robek. Nah, ini slice dari MRI-nya. Itu merah, hijau, dan kuning. Nah, hasil dari MRI-nya ya, nanti kan ada beberapa slice potongan gitu ya. Nah, kalau menemukan gambaran MRI-nya berupa seperti ini. Jadi area yang pertama ini berarti masih ada meniskusnya gitu ya, dari sini sampai ke sini. Ini meniskusnya masih utuh, jadi kita bisa melihat di sini ini. Ya, dari sini sampai ke sana meniskusnya masih ada. Terus pada area yang robek dia akan hilang atau di dalam hasil MRI akan nampak bayangan putih tadi.
kemudian dia akan gelap lagi, ya. Nah, gelap lagi karena di sini ada meniskus lagi, gitu ya. Nah, contoh ini adalah pada gambar di sini. Jadi ini kan gelap, ini cenderung gelap sampai di sini, gitu ya. Nah, ini ada bayangan putih. Kemudian dia gelap lagi, dan di sini ada putih lagi. Nah, berarti area di sini yang kemudian mengalami perubahan dari meniskusnya. Kira-kira seperti itu. Untuk ACL, ya. Nah, ACL ini normalnya dia akan nampak putih seperti ini. Mana nih ya? Oke, sorry. Nah, kalau kemudian apa namanya, ada bagian yang berwarna lebih gelap seperti ini, nah ini mengindikasikan ACL-nya mengalami ruptur atau kerobekan. Oke, ini ya, jadi kelebihan dan kekurangan dari MRI nanti bisa dibaca. Saya jelaskan sedikit. Ya, jadi yang jelas pertama aman, yaitu sangat aman. Mana nih? Oh, hilang. Ya, aman. Karena dia tidak memancarkan radiasi seperti pada CT scan. Ya, sehingga pasien boleh dilakukan berkali-kali, tidak apa-apa. Kemudian dia lebih detail dalam hasilnya, gitu, okay? Kemudian kalau menggunakan kontras dia jauh lebih aman dibandingkan dengan kontras yang digunakan pada CT scan, ya. Namun kelemahannya, gitu ya, cukup banyak, gitu ya. Yang pertama adalah nggak boleh ada logam, ya, baik di dalam ruangan maupun di dalam tubuh pasien, ya. Nah, khusus untuk tubuh pasien memang saat ini sudah dimungkinkan begitu dilakukan MRI kalau misalkan pasien itu terpasang implan, itu ya, tapi dengan rekomendasi dari dokter spesialis radiologinya. Jadi dia sudah bisa mengevaluasi ini aman atau tidaknya, ya. Oke. Kemudian pasien dengan alat pacu jantung atau pasien dengan implan yang masih belum kuat, gitu ya, tertanam, itu nggak boleh di MRI. Kemudian pasien-pasien dengan klaustrofobia atau pasien yang mengalami fobia, ketakutan berlebihan terhadap ruangan itu juga tidak bisa di MRI biasanya, karena dia akan mengalami serangan panik, gitu ya. Ya, nah ini karena memang lubang di mesin MRI tadi kan cukup sempit, ya, nggak lebar banget, sehingga kalau pasien dimasukkan ke situ ya jarak mata dengan dindingnya itu ya tinggal paling satu apa ini namanya, satu kilan apa namanya, satu tangan lah, tangan seperti itu. Kemudian pada saat dioperasionalkan mengeluarkan suara ketukan duk 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 duk, duk gitu ya, yang continuous, ya, kepanjangan terus, dan itu bisa berlangsung sampai 1,5 jam atau lebih. Nah, ini bagi pasien-pasien yang ada klaustrofobia ini tambah lebih berat lagi nanti. Kemudian karena lubang bornya tadi itu tidak terlalu lebar, maka pasien yang obesitas, yang kegemukan, seringkali tidak bisa diperiksa dengan MRI. Kemudian yang terakhir adalah biaya pemeriksaan MRI itu masih relatif mahal, ya. Apa namanya, belum semua jaminan atau asuransi kesehatan bisa mengakomodir begitu. Tapi saat ini sudah bisa di-cover oleh BPJS. Oke. Ya. Itu slide terakhir saya akhiri perkuliahan malam hari ini. Ini ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Semoga nggak ada karena sudah jamnya. Oh iya, ini karena kita kan totalnya baru berapa nih ya? 5 kali atau 4 kali ya, Mas ya? Apa lupa saya. 5, Pak. Masih ada materi yang belum tersampaikan. Kalau saya minta nanti minggu depan kan minggu tenang, gitu ya. Minggu tenang. Nah, saya minta nambah 1 kali pertemuan bisa ya?
Insya Allah masih ada, bisa, Pak. sebenarnya masih ada 2 atau 3 materi lagi yang perlu saya sampaikan, tapi nanti saya padatkan aja jadi 1 kali pertemuan saja. Itu ya. Monggo nanti diatur waktunya, mau gabungan lagi jadi 1 kelas ABC atau sendiri-sendiri juga monggo, silahkan. Nanti saya diberitahu saja. Itu ya. Oke, saya akhiri pertemuan malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Waalaikumsalam.